Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. PDIP panik pusing 7 keliling. Kerana jika saja gugatan ke MK untuk perubahan batas waktu usia jadi cawapres atau capres dari 40 tahun ke 35 tahun lolos atau dikabulkan oleh MK, maka diramalkan Gibran putranya Presiden Joko Widodo akan melenggang maju menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Kalau ini terjadi, maka akan kiamat agaknya PDIP. Dan jika ini terjadi, orang-orang dari Joko Widodo yang ada di PDIP akan hengkang ke Partai Gerindra mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran. Yang jelas PSI dan sejumlah loyalis Presiden Joko Widodo yang ada di PDIP akan pindah ke Partai Gerindra mendukung Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sahabat BN, kalau ini terjadi, sekali lagi dapat kita bayangkan bagaimana porak-porandanya PDIP yang telah mencalonkan Ganjar Pranowo untuk capresnya PDIP. Dan apakah ini akan menjadi akhir dari masa kejayaan PDIP? Tentu saja bisa ya, bisa tidak. Tetapi bisa jadi ini besar kemungkinan akan menjadi akhir dari kejayaan PDIP di Republik ini. Sahabat BN, kalau kita perhatikan lolosnya gugatan batas waktu untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun ini tampaknya sangat tergantung kepada Gibran sendiri, atau setidaknya sangat tergantung kepada Joko Widodo. Kenapa demikian? Kalau saja Joko Widodo ataupun Gibran sendiri yang membisikkan sedikit saja kepada Ketua MK yang adalah adik iparnya Presiden Joko Widodo, kenapa tidak akan lolos? Sebab yang memegang palu Hakim MK itu adik iparnya Presiden Joko Widodo. Mau bagaimana lagi? Jadi sekarang memang kita melihat PDIP sungguh-sungguh berada di ujung tanduk dalam kondisi sekarang ini. Dan pantas saja kalau ada dari politisi PDIP yang menyarankan agar segera diadakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Adakan saja rembuk politik, adakan saja negosiasi. Sebab dalam politik memang pertama lakukan persaingan.
Kalau tidak mungkin bersaing, lakukan kompromi. Sekarang tampaknya sudah mengarah kepada upaya melakukan kompromi antara PDIP dengan Partai Gerindra. Kalau demikian, tentu saja sekarang ini PDIP yang harus mengalah dari Partai Gerindra. Mengalahnya bagaimana? PDIP tentu harus rela jadi wakil dengan presidennya dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kalau itu yang terjadi, bagaimana jadinya? Sedangkan PDIP merupakan partai yang suaranya jauh lebih besar dibandingkan dengan Partai Gerindra. Dan kalau memang ini terjadi, bisa jadi juga ini nanti akan membuat masa keemasan partai PDIP akan berakhir. Kenapa berakhir? Bisa jadi nanti ini akan membuat momen penting bagi Partai Gerindra untuk mengalahkan Partai PDIP pada pemilu legislatif. Sebab Partai Gerindra adalah capresnya, sedangkan Partai PDIP hanya cawapres. Jika nanti sempat Partai Gerindra mengalahkan Partai PDIP pada pemilu legislatif 2024, andaikan nanti menang pun pasangan Prabowo Ganjar, kita yakin yang akan berkuasa di sini nanti jelas adalah Partai Gerindra. Apalagi Prabowo Subianto adalah seorang militer yang tidak masuk akal akan bisa nanti dikendalikan oleh Ganjar sang wakil yang hanya dari sipil. Kita telah melihat bagaimana kerasnya Prabowo Subianto. Semua orang di negeri ini tahu ketegasan Prabowo Subianto, dan dapat kita bayangkan jika nanti presidennya Prabowo Subianto, wakilnya Ganjar Pranowo. Dapat kita bayangkan bagaimana nanti Prabowo Subianto mengendalikan kabinet, mengendalikan pemerintahan ini. Bisa-bisa nanti Ganjar Pranowo hanya sebagai ban serap. Bisa-bisa kalau dilihat dari ketegasan seorang prajurit TNI berpangkat Letjen Purnawirawan yang pernah memimpin pasukan elit Kopassus, Prabowo Subianto. Jadi artinya apa? Andaikan pun terjadi kompromi Prabowo Subianto capres, Ganjar Pranowo cawapres, kemenangan pasangan ini belum tentu akan berdampak begitu baik kepada PDIP. Apalagi kalau sempat nanti Gerindra mengalahkan PDIP pada pemilu legislatif. Itu di satu sisi. Di sisi lain, jika sempat head to head antara pasangan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo dengan pasangan Anies Baswedan AHY misalnya nanti, apakah sudah bisa dipatok angka 40%? Sekarang ini elektabilitas Prabowo dan Ganjar akan murni angka 40% ini sampai ke TPS. Jika keduanya ini berpasangan, belum tentu ini politik. Ketika nanti Prabowo dianggap benar-benar masuk ke PDIP oleh pemilih Prabowo, yang jika kebanyakan masih pemilih tradisional atau katakanlah pemilih Islam, kita tidak bisa membayangkan
jika nanti pemilih Prabowo pindah ke Anies Baswedan. Atau jikapun kita tidak menyebut pemilih Islam atau pemilih tradisional, tetapi kalau kita hanya menyebut ini adu kuat antara kelompok rakyat yang memilih perubahan dengan yang memilih status quo atau keberlanjutan, jika dikaitkan dengan hasil survei dari lembaga survei Australia yang mencatat 81% rakyat Indonesia sekarang ini menghendaki perubahan, bisa-bisa nanti berbahaya Anies Baswedan ini bagi pasangan Prabowo. Bisa jadi. Pokoknya sekarang memang ruwet kelihatannya, dan kita melihat PDIP memang benar-benar perlu memeras otak sekuat tenaga untuk keluar dari problema rumit ini. Sebenarnya jika saja PDIP dari awal-awal dulu tegas terhadap langkah-langkah Presiden Jokowi yang makin hari makin mendekat ke Prabowo, makin hari makin mendekat ke Prabowo dulunya, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Tegasnya bagaimana? Tegas dulu PDIP kepada Jokowi tentang garis partai. Kalau saja dari dulu PDIP atau katakanlah DPP PDIP mengambil sikap bahwa Jokowi jika memang masih ingin berada di PDIP, jangan coba-coba main mata dengan partai lain, termasuk dengan Gerindra. Kalau nanti itu dilakukan berarti Jokowi bersedia untuk dipecat. Tentu tidak akan begini jadinya. Sekarang ini tampaknya PDIP memang benar-benar menemui kondisi yang sangat dilematis. Andai saja sekarang ini PDIP menegaskan kepada Jokowi atau Gibran dipecat jika masih berhubungan dengan Gerindra atau Prabowo, bisa jadi Jokowi bersedia dipecat. Karena deal-deal dia dengan Partai Gerindra dan PDIP bisa jadi telah begitu rapi dan kuat. Makanya kita melihat PDIP terlambat mengambil sikap kepada Jokowi dan Gibran. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Sumbawan News menurunkan berita di bawah judul "Hadapi manuver Jokowi melalui Gibran, politikus PDIP sarankan pertemuan Megawati Prabowo." Berita ini 7 Agustus 2023. Jakarta, sumbawannews.com. Megawati Soekarno Putri harus segera mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto dalam menghadapi manuver Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Gibran Rakabuming Raka yang akan disiapkan menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Saatnya Megawati menerima kedatangan Prabowo dalam menghadapi manuver Jokowi melalui Gibran. Rencana pertemuan beberapa bulan lalu yang dirancang tim Puan kini harus terlaksana. Kondisi perpolitikan terus berubah. Jangan terlambat, kata politikus PDIP Betor Suryadi kepada wartawan Ahad 6 bulan 8 2023. Kata Betor, pertemuan Megawati Prabowo untuk mencegah Gibran berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra. Pertemuan Megawati dan Prabowo untuk memastikan diumumkannya paslon Prabowo bersama Ganjar melawan Anies dan pasangannya, jelasnya. Betor mengusulkan Prabowo Ganjar tidak lepas dari hasil berbagai lembaga survei,
terutama LSI dan IJA menampilkan angka elektabilitas Prabowo di atas angka Ganjar. Angka elektabilitas PDIP tetap di atas Gerindra. Paslon ini jika terwujud maka satu putaran Pilpres 2024 sudah menang. Angka kandidat paslon ini sudah di atas 40%. Angka kedua paslon pengusungan pun di atas 40%, ungkapnya. Seperti kita kata tadi. Apakah angka 40% sekarang ini nanti akan sampai ke TPS? Ini yang jadi pertanyaan lagi. Sebab kalau tidak hati-hati, dinamika politik sangat kencang jalannya dan berubahnya tiap sebentar. Bagaimana nanti? Apakah bisa ini dipertahankan angka 40%? Kalau sempat tidak bisa dipertahankan, maka ketika kelompok rakyat yang pro perubahan versus kelompok rakyat yang pro status quo, jika tidak hati-hati, jangan-jangan nanti kelompok status quo yang sekarang ini kita lihat banyak sekali dicerca oleh publik akan bisa dikalahkan oleh kelompok pro perubahan, yakni Anies Baswedan. Apalagi jika dikaitkan dengan hasil survei dari negara Australia yang mencatat 81% kalau kita tidak keliru, rakyat Indonesia sekarang ini menginginkan perubahan. Dan tentu juga kita bertanya, apakah hasil survei di negara kita di Indonesia sekarang ini sudah benar-benar objektif sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Di tengah-tengah gonjang-ganjing, susahnya sekarang ini publik membedakan antara hasil survei yang benar-benar objektif sesuai kondisi di lapangan dengan hasil survei yang berbayar atau hasil survei menurut tim sukses yang kegunaannya ditampilkan untuk mempengaruhi opini publik. Jika gagal terwujud paslon Prabowo Ganjar, kata Victor, akan ditampilkan Prabowo bersama Gibran. Gaduh antar relawan Jokowi itu akan semakin panas, bahkan menjurus pada benturan politik. Semua medsos menampilkan begitu. Semua medsos menampilkan berbagai hujatan. Selain itu, ia mengatakan Kepala Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid mengintip peluang emas belum terwujudnya paslon calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Kegamangan elit pimpinan parpol itu akan disalib Golkar dengan menampilkan Gibran. Jika Gibran lolos dari 35 tahun itu, maka dunia politik semakin gaduh, jelasnya. Setelah Gibran dinyatakan lolos menjadi cawapres, menurut Victor, PSI Golkar akan berkoalisi dengan Gerindra. Bersama Gibran, PSI dan Golkar mereka berkoalisi ke Gerindra, paparnya. Jadi benar-benar menarik, sahabat, kita lihat sekarang. Namun yang jelas, saat ini PDIP benar-benar sedang berada di pusaran kondisi yang sangat-sangat berat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa